Halo para colai dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Coleng. Di film kali ini saya mencoba merangkum film yang sangat wow. Huh, gitu pokoknya. Jadi gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke alur cerita filmnya. I don't even get a hug. Film diawali dengan memperlihatkan keluarga yang bahagia karena sang ayah baru pulang bertugas setelah hampir 1 tahun tidak berkumpul dengan keluarganya. Di sini ada Simon sebagai anak tertua, terus ada Anna adiknya Simon dan ayah ibunya yang bernama Amir dan Salma. Lalu mereka melanjutkan kesenangannya di halaman belakang rumah. Di sana ayahnya mengatakan bahwa dirinya tidak lama lagi akan pergi bertugas kembali karena masih banyak yang harus diselesaikan. Anna yang mendengar perkataan sang ayah lalu terlihat tidak senang karena Anna ingin ayahnya tetap ada di sisinya. Namun ayahnya meyakinkan Anna bahwa selesai bertugas nanti dirinya akan selalu ada di sisi Anna. Lalu sang ayah memberikan cincin kepada Anna agar Anna bisa ceria kembali. Tiba saatnya ayahnya bertugas. Keluarga di sana menyiapkan kejutan kepada sang ayah, yang diketahui ayahnya masih ada di perjalanan. Namun setelah mereka siap menyambut sang ayah, tiba-tiba yang datang bukan ayahnya, melainkan polisi yang mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan. Mendengar perkataan polisi itu, sontak membuat mereka shock dan masih tidak percaya. Singkat waktu, dengan ekonomi yang menipis dan hutang yang menumpuk membuat sang ibu frustasi dengan keadaan sekarang ini. Sang ibu yang tidak tahu lagi untuk mencari bantuan ke siapapun memutuskan untuk membawa anak-anaknya ke rumah neneknya. Anaknya yang tidak tahu mereka mempunyai nenek hanya bisa kebingungan dan mengiyakan saja perkataan ibunya demi kelangsungan hidup mereka. Lalu sang ibu menceritakan bahwa dulu waktu dirinya menikah dengan ayah mereka, nenek dan kakek mereka tidak setuju dengan pernikahan itu. Sejak saat itu mereka tidak akur satu sama lain. Namun kini dengan keadaan yang mendesak, mau tidak mau ibunya harus membawa anak-anaknya tinggal di rumah sang nenek. Lalu ibunya mengatakan bahwa malam ini juga kita akan berangkat ke sana karena rumah mereka kini sudah disita oleh bank. Di malam harinya, berangkatlah mereka ke rumah sang nenek. Dengan kondisi kelaparan dan kelelahan, mereka ketiduran di kereta itu. Lalu dibangunkan oleh petugas kereta itu karena tujuan mereka sudah sampai. Lalu petugas kereta itu menyuruh mereka untuk hati-hati karena kondisi di stasiun sedang sepi. Namun sang ibu mengatakan bahwa dirinya akan dijemput seseorang. Setelah turun, Simon dan Anna keheranan karena mereka tidak kunjung ada yang menjemput. Lalu ibunya menyuruh mereka untuk berjalan kaki dengan kondisi keadaan yang sepi. Setelah lama berjalan kaki, akhirnya mereka pun sampai di rumah neneknya. Setelah melihat-lihat rumah neneknya, tidak lama dari itu neneknya pun keluar dari rumahnya. Dengan muka yang tidak terlalu suka, neneknya pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Lalu sang nenek membawa mereka ke tempat tidur yang berada di tempat paling atas. Namun sang nenek tidak membolehkan laki-laki dan perempuan tidur satu kamar karena takut terjadi hal yang diinginkan. Setelah lama mengoceh, sang nenek mengatakan bahwa ibunya akan berada di luar, sedangkan mereka tetap berada di kamarnya dan menyuruh mereka jangan berisik, apalagi sampai mendesah. Setelah itu, mereka bertanya kepada ibunya, "Kenapa nenek sebegitu tidak sukanya dengan kehadiran kami, ibu?" Lalu ibunya pun menjawab bahwa neneknya tidak suka dengan ayah kalian. Lalu ibunya menyuruh mereka untuk tidak membahas soal ayahnya di depan neneknya. Lalu Anna pun bertanya lagi, "Berapa lama kami tinggal di sini, ibu?" Lalu ibunya pun menjawab, "Kamu nanya." Lalu ibunya pun menjawab kalau mereka akan tinggal seminggu di sini. Setelah itu, datang si nenek yang melihat Anna memakai cincin pemberian ayahnya. Neneknya lalu memaksa Anna untuk memberikan cincin itu. Namun Anna tidak mau karena itu kenangan satu-satunya dari ayahnya. Lalu sang nenek ngasih kode kalau Anna sampai melawan. Anna yang ketakutan pun hanya bisa pasrah melihat cincinnya diambil. Setelah itu, ibu dan neneknya pun pergi dan mengunci kamar mereka.
Keesokan harinya, neneknya menyamperi mereka untuk memberikan mereka makanan. Lalu si nenek membacakan peraturan yang berlaku bagi mereka, yaitu tempat tidur harus bersih, tidak boleh berisik, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada yang bercanda, dan tidak boleh menyimpan rasa kepada hati yang tidak pernah menghargai Anda. Itu. Lalu si nenek menunjukkan tangga yang menuju ke loteng, yang dimana mereka hanya boleh bermain di sana. Lalu mereka bermain ke atas itu, lalu si Simon tidak sengaja melihat ukiran, yang berarti mereka bukan orang pertama yang berada di atas loteng itu. Setelah itu, Simon lalu membuat ayunan untuk adik-adiknya bermain, dan ia juga mengatakan bahwa tidak lama lagi ibunya akan menjemput mereka. Sambil bercanda, Simon dan Anna tanpa sadar terbawa suasana. Namun setelah itu datang ibu dan neneknya yang melihat kelakuan nyeleneh mereka. Neneknya yang tidak suka melihat itu lalu membawa ibunya keluar. Setelah masuk kembali, neneknya mengatakan kepada mereka bahwa kalau mereka berbuat itu lagi, neneknya tidak segan-segan untuk menghukum mereka. Yang ternyata ulah dari mereka itu ibunya dapat hukuman cambuk dari sang nenek karena mereka telah berbuat hal yang nyeleneh. Namun ibunya mengatakan bahwa kalau anaknya sampai dihukum, dirinya akan pergi dari tempat itu. Namun si nenek dengan santainya menyuruh mereka keluar karena ia mengetahui bahwa tanpa dirinya mereka tidak akan bisa bertahan. Si ibu lalu terdiam dan menyadari bahwa tanpa si nenek dirinya tidak mungkin bisa menghidupi anaknya. Lalu si nenek menyuruh anaknya membuka bajunya dan mengatakan kepada cucunya kalau berani macam-macam dengan neneknya, maka hukuman yang sama akan menimpa mereka. Singkat cerita, ketika Anna dan Simon lagi beres-beres, datang ibunya yang membawa cat dan peralatan lainnya agar mereka punya kegiatan berada di sana. Lalu Anna menanyakan kepada ibunya, "Apa boleh ngecat di sini, Ibu?" Lalu ibunya pun menjawab bahwa tidak apa-apa selagi itu tidak mengganggu neneknya. Lalu si Anna bertanya lagi, kenapa si nenek tidak suka kepada ayah mereka? Lalu ibunya menjawab bahwa dulu si nenek sangat sayang terhadap ayah mereka. Sampai suatu ketika sang kakek cemburu melihat istrinya itu sangat sayang terhadap menantunya. Sejak saat itu hubungan mereka tidak akur satu sama lain, yang membuat mereka sampai bercerai. Hey, Cor, you gonna help out with the garden or what? Waktu tak terasa sudah 2 minggu mereka berada di sana. Lalu Anna tidak sengaja menabrak neneknya, yang membuat neneknya seuzon dengan apa yang diperbuat mereka. Namun si Anna yang masih polos pun dengan santainya mengatakan bahwa itu rasanya enak sekali. I want to know what kind of wickedness you're up about, the truth. The male of this species and all these bad things, and Singkat waktu, mereka sudah 1 bulan tinggal di sana. Anna yang sudah bosan tinggal di sana pun mendesak ibunya untuk mengeluarkan mereka karena mereka butuh udara segar. Setelah itu, Anna bertanya kepada ibunya, "Kenapa kita tidak tinggal saja di rumah kakek?" Namun ibunya menjawab bahwa kakeknya akan memaafkan ibunya kalau ibunya tidak mempunyai anak. Tiba saatnya Natal. Mereka mendapat kado dari sang ibu. Lalu sang ibu memberitahukan bahwa tidak lama lagi harta warisan milik si nenek akan jatuh ke tangannya, karena kini ibunya memiliki pengacara yang bernama Anji untuk mengurus warisannya. Di malam harinya, mereka mengadakan pesta di rumah itu. Dengan dihadiri banyak tamu yang diundang, Anna dan Simon yang sudah bosan pun lalu mengendap-endap untuk melihat pesta itu. Namun mereka hampir ketahuan oleh tamu di sana. Di sana juga terdapat sang kakek yang ikut hadir ke pesta itu dan memberikan kalung kepada ibunya Anna. Setelah itu, sang ibu pun lalu menemui pengacaranya yang bernama Anji. Melihat seksinya tubuh sang ibu, membuat dedeknya Anji itu bangun dan mengajak ibu itu untuk bercocok tanam. Di sisi lain, Anna yang takut ketahuan pun memilih kembali ke kamarnya. Namun di sini Simon tetap kekeh untuk melihat pesta itu, yang membuat dia ketahuan oleh sang ibu, dan dia pun dapat hukuman karena bisa membuat gagal semua rencana ibunya. Keesokan harinya, sang ibu meminta maaf kepada Simon atas perbuatannya semalam. Lalu Anna bertanya kepada ibunya soal hubungan ibunya bersama Anji. Namun ibunya menjawab bahwa Anji itu cuma pengacara yang membantu ibunya untuk dapat warisan dari sang kakek. Singkat cerita, mereka sudah 2 tahun berada di kamar itu, dan si Simon kini sudah kebelet bercocok tanam sambil melihat majalah anak-anak.
Di malam harinya, Ana bertanya kepada ibunya, kalau orang sudah dewasa kelihatan dari apanya ibu? Lalu ibunya menjawab, kalau perempuan jambunya membesar, kalau laki-laki adiknya besar dan buluan. Setelah itu, ibunya memberikan baju seksi kepada Ana. Ana yang gembira pun langsung memakainya, yang membuat Simon langsung kebelet untuk bercocok tanam. Namun tiba-tiba si nenek masuk dan langsung yakin mereka telah berbuat hal yang diinginkan. Si nenek lalu ingin menghukum Ana dengan membotakkan rambutnya, namun dihalangi oleh Simon. Lalu si nenek memberi dua pilihan ke mereka, memilih botakin si Ana atau tidak makan selama seminggu. Simon yang merasa tidak bersalah pun tetap kekeh dengan pendiriannya. Setelah berhari-hari tidak makan, Ana ingin membotakan sendiri rambutnya biar dikasih makan. Namun dihalangi oleh Simon yang merasa tidak seharusnya mendapat hukuman karena mereka tidak bersalah. Beruntung sang nenek datang lalu ngasih makanan untuk mereka. Namun di malam harinya, si nenek tetap memotong rambut Ana, yang membuat Ana harus dicukur. Lalu Simon membantu Ana mencukur rambutnya, yang membuat adik Simon bergejolak ingin bercocok tanam. Namun di sini Simon berusaha menahannya. Lalu setelah Ana latihan balet, ia pun bercanda dengan Simon, sampai-sampai baju balet Ana pun robek, yang membuat Simon kembali harus menahan saknenya. Keesokan harinya, Ana yang sudah tidak tahan lagi berada di sana, mengusulkan kepada Simon untuk melarikan diri dari sana. Namun Simon meyakinkan Ana bahwa ibunya pasti akan datang untuk menjemput mereka. Di malam harinya, mereka yang sudah rindu dengan udara segar pun akhirnya turun dari loteng itu dengan menggunakan tali. Dengan senangnya mereka bermain air di depan rumahnya, saking rindunya mereka dengan kebebasan. Setelah lama di sana, mereka pun mengeluh dengan ibunya yang sudah lama tidak mengunjungi mereka. Namun akhirnya ibunya pun datang dengan membawakan mereka oleh-oleh, yang ternyata ibunya sudah menikah dengan sang pengacara tanpa memberitahukan ke mereka. Lalu si Ana pun bertanya, apakah sang kakek sudah mati ibu? Lalu ibunya menjawab bahwa kakeknya masih hidup dan sekarang ia sudah merestui ibunya menikah lagi. Ana di sini mulai curiga terhadap ibunya. Namun Simon marah karena ibunya sudah mengkhianati ayahnya, dan juga ia mengeluh karena dulu ibunya berjanji bahwa ia tinggal di sana hanya sebentar saja. Namun sampai sekarang ibunya belum menjemput mereka, yang membuat mereka sangat tersiksa. Singkat cerita, si nenek yang biasanya jahat malah tiba-tiba baik dengan memberikan mereka donat. Namun si nenek mengatakan bahwa donat itu pemberian dari sang ibu. Adik Ana yang masih kecil pun langsung mengambil donat itu karena saking laparnya. Singkat cerita, Ana yang sudah tidak betah pun lalu mengusulkan kepada Simon untuk melarikan diri lagi. Namun Simon tetap kekeh percaya dengan ibunya dan menyuruh Ana bertahan sedikit lagi sampai sang ibu menjemput mereka. Namun dari belakang si nenek memarahi Simon yang berada di dekat jendela. Namun kini Simon tidak takut lagi kepada si nenek. Si nenek yang kesal pun lalu menghukum Simon dengan cambukan yang membuat dirinya luka-luka. Ana yang kasihan pun lalu berusaha mengobati Simon. Namun dengan hal itu mereka pun mulai terbawa suasana dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Keesokan harinya, si Ana mulai berjalan menghampiri Simon. Lalu si Ana bilang bahwa tadi malam itu sangat menggugah selera. Namun tanpa mereka sadari, si nenek mendengar apa yang dikatakan mereka. Lalu Simon meminta maaf kepada si nenek atas kesalahan yang dia perbuat. Si nenek yang sudah kecewa kepada mereka memilih pergi dari tempat itu. Singkat waktu, kini Simon tidak tahan lagi berada di sana. Ia berusaha membuat kunci duplikat agar bisa melarikan diri. Setelah kuncinya berhasil dibuat, mereka pun mulai mencari barang berharga di rumah itu. Namun si Ana malah menemukan buku panduan bercocok tanam yang baik dan benar. Ana yang mulai ketagihan pun tidak sengaja bertemu dengan Anji, suami ibunya yang sedang tertidur. Lalu ia mencium suami ibunya itu dan lalu pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Simon sudah merencanakan pelariannya. Namun di luar dugaan,
pagar rumah si nenek kini dialiri listrik yang membuat Simon kebingungan. Namun beruntung, Simon menemukan stop kontak listriknya. Setelah itu, Simon kembali ke dalam rumah dan tanpa sengaja menemukan ibunya yang lagi adu congor dengan suaminya. Namun suaminya itu bercerita bahwa dia baru saja mimpi ada wanita yang menciumnya. Simon yang mengetahui itu bukan mimpi pun langsung memarahi Anna karena sudah berani mencium suami ibunya. Ditambah kini dia ada rasa terhadap Anna. Namun Simon memilih minta maaf kepada Anna karena takut tidak diberi jatah lagi. Dan akhirnya adu congor pun terjadi. Di pagi harinya mereka dibuat panik karena adik kecil mereka tiba-tiba sakit. Anna yang sangat khawatir pun lalu menyuruh ibunya membawa adiknya itu ke rumah sakit. Keesokan harinya, ibunya memberitahukan ke mereka bahwa adiknya tidak tertolong. Mendengar perkataan dari ibunya, Anna lalu menyuruh Simon untuk cepat-cepat melarikan diri karena takut bernasib sama dengan adiknya. Simon di sini mengiyakan ajakan Anna, namun Simon mengajak Anna untuk mencuri barang si nenek karena melihat uang mereka tidak cukup untuk bisa bertahan hidup di luar sana. Simon yang lagi berusaha mencari barang si nenek dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba masuk ke sana. Lalu Simon mendengar apa yang dikatakan mereka, yang ternyata mereka adalah orang suruhan dari si nenek yang berusaha menghabisi mereka. Di sana juga ia mengatakan bahwa warisan si kakek jatuh kepada ibunya Simon, yang ternyata si kakek sudah meninggal dunia dan ahli waris kini ditetapkan kepada ibunya Simon. Kini Simon menjadi tahu alasan ibunya membiarkan mereka tinggal di sana hanya untuk bisa mengambil harta warisan milik sang kakek. Setelah itu, Simon tidak sengaja melihat neneknya yang ternyata sudah botak. Simon yang terdesak pun lalu menyuruh adik-adiknya untuk bersiap-siap pergi. Namun tidak lama dari itu, si nenek pun datang dengan keadaan emosi. Lalu Simon pura-pura minta maaf kepada neneknya dan menyuruh Anna untuk segera pergi. Si nenek lalu menyusul mereka. Tanpa ia sadari, si nenek sudah setengah naik ke atas loteng. Simon yang mengetahui itu langsung mengunci pintunya dan mematikan lampunya, yang membuat si nenek ketakutan. Si nenek lalu memohon kepada mereka untuk dikeluarkan. Namun mereka yang sudah muak dengan si nenek pun membiarkan si nenek terkurung di dalam loteng itu agar bisa merasakan apa yang mereka rasakan selama ini. Dengan begitu, mereka kini bisa melarikan diri dari tempat itu dan bisa merasakan hidup bebas seperti orang biasanya. Dengan begitu, film pun tamat. Gimana alur cerita filmnya, seru kan? Hah? Ya, seru kan? Jadi yuk langsung subscribe lah, like, komen, dan ya share pacu, oke? Pesan yang cocok dalam film ini yaitu ialah jangan lupa bercocok tanam. Itu saya Cok Leng Zien pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nganga. Hiya.